terganjil berapa? 100 orang, 100 gelindir toh itu orang yang KKN itu. Ini susah. Itu terus kita nanti pembekalan sampai 31 Juli ya. Ini sudah kita mulai itu. Nanti harapannya selama 1 bulan ini kita bisa menyusun programnya seperti apa. Kemudian KKN kita 1 bulan penuh, tanggal 1 sampai 31 Agustus. Kemudian nanti pengumpulan laporannya hanya 2 hari. Istilahnya bukan, kalau saya menyebutnya sih bukan laporan, nanti bukan laporan, ngisi form. Ya hanya 1 sampai 2 lembar tok. Itu sudah dibikin sedemikian rupa biar ya, kue nggak ini gampang, kita sing moco ya orang kangelan, dibuat simple. Ya, nah harapan kita nanti 5 September sudah yudisium nilai sudah muncul semua. Nah ini tugas DPL, ini kalau di buku panduan yang sudah saya itu banyak sekali, tapi ini yang terkait dengan teknis saja ya, dengan mahasiswa. Yang penting itu ya nanti tugas saya sebagai DPL itu yang membimbing kamu ketika ini pembekalan begini ini. Kemudian mungkin nanti kamu ada survei di sana, kadang-kadang saya ke saya, Pak ini gimana Pak, bisa diambil program enggak? Bisa dikonsultasikan lewat WA, nggak apa-apa. Gitu ya. Proposal ya nanti nggak proposal, nanti ya form, nanti kita tampilkan form, isinya form saja, gitu ya. Kemudian sampai ke penyusun laporan akhir atau form laporan akhir gitu aja. Nah ini usulan program dan pelaporan secara daring akan dilakukan. Nanti ada e-learningnya ya, seperti biasa itu. Nanti ini sudah disiapkan, nanti kamu tinggal masuk di situ aja, tak kasih passwordnya. Masuk saja di situ, nanti form yang sudah kamu isi dalam bentuk Excel, minta kasih formatnya, tinggal kamu mengisi saja. Dikirim lewat e-learning. Ya seperti biasa, nanti tak kasih password. Nanti saya akan melakukan monitoring selama 3 kali. 3 kali saya melakukan monitoring. Di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti saya usahakan saya bisa interview. Nanti pas interview maksud saya tidak bisa bareng. Nanti maksud saya mungkin 3-3. Saya jadwalkan misalkan hari ini jam sekian 3 orang. Nanti pakai WA aja ya, WA grup itu toh. Pakai itu aja gampangan. Ini 3-3. Terus kamu memaparkan progresnya sudah seperti apa. Nanti 3 kali nanti ya, nanti 3 kali. Jadi di awal, di tengah, dan di akhir. Responsi ini di akhir ini. Kemudian pembekalan, sebenarnya pembekalan itu ini anunya mas, secara daring, video call dan macam-macam gitu ya. Bisa jembatani ya banyak keluar sih, banyak keluar. Kalau daring itu tingkat pemahamannya ya itu tidak seperti kalau offline. Makanya tak jembatani tidak apa-apa. Nanti yang itu nanti dikasih diupload nanti ya itu. Atau nanti kalau saya perlu harus presentasi lagi lewat daring tidak masalah. Nah, ini nanti mereka nanti program-program kami kita rekap semuanya. Karena apa? Permintaan dikti itu semakin macam-macam lah. Jadi mata kuliah KKN itu suruh memasukkan program KKN itu apa? Sudah sampai segitunya itu. Kegiatannya ya. Iya, nanti KP itu judulnya KP apa? TA judulnya TA apa itu suruh masukkan ke data semuanya. Itu nanti. Pak, mau tanya untuk nanti yang bukti-bukti apa program KKN-nya nanti dalam bentuk video atau foto atau nanti saya jelaskan aja di menunya ya di bisa macam-macam sih itu. Jadi nanti maksudnya terkait dengan programnya apa gitu nanti gitu loh. Oke, terus strukturnya seperti ini, panitia, DPL. Sebenarnya ini saya juga panitia. Biasanya itu panitia terus ada DPL. Nah, tapi itu kalau offline, nah ini kan maksudnya kan tidak ada kegiatan yang di kampus secara offline, berarti ya saya diperbantukan untuk jadi DPL gitu kan. Ya, sekalian bisa panitia dan DPL sekalian. Ya. Nah, ini sekarang coba kita lihat programnya. Program ini nanti ada yang idealis, ada yang pragmatis. Ini untuk menampung mahasiswa, artinya nanti mahasiswa di antara kampus ada yang pengen idealis, ada
Ada yang pengen itu segini cukup nggak? Itu ada pasti itu. Ya nanti tapi saya harapkan kalau yang pragmatis itu teman banget gitu loh, yang nganu lah, yang layak lah gitu ya. Makanya ini kakak yang paling enak lah. Kalau saya menyebut itu program kakaknya suka-suka mahasiswa. Ya, nah ini kegiatan program yang pertama itu adalah kegiatan dari rumah KR ya. Ini dimaksudkan apa? Kegiatan yang dilaksanakan dari rumah yang terkait dengan COVID-19. Ini maksudnya kegiatan yang tidak membuat kamu berinteraksi dengan masyarakat. Itu karena itu terkait dengan apa? Physical distancing. Maka kreativitas kamu dituangkan di situ. Jadi kan ini mahasiswa membuat suatu bentuk kegiatan atau produk kreatif yang disesuaikan dengan fakultasnya masing-masing. Ini dibatasi fakultas masing-masing itu maksudnya biar memudahkan kamu. Boleh tidak Pak saya mengambil program di luar keteknikan? Ya boleh, nggak masalah. Itu ya. Yang penting semua terkait dengan COVID-19. Kegiatan ini bisa berupa ide, solusi, produk, sistem, platform, aplikasi, mobil yang terkait dengan COVID-19 gitu ya. Nanti saya contohnya tak fokuskan ke yang teknik mesin, saya kabelin teknik mesin semuanya. Ya begitu. Jadi kamu tuh punya ide apa gitu ya? Kamu punya ide apa? Kamu kan kemarin sudah ngambil kamu ya TTG ya, suruh buat apa? Ya buat alat. Bisa diwujudkan enggak? Bisa. Artinya begini, berarti kamu sudah punya produk inovatif. Itu sudah bisa kamu pakai untuk program KKN. Boleh. Nah, yang kedua, produk inovatif mau kamu wujudkan enggak? Kan harus diwujudkan. Nah, diwujudkan. Nah, gini, itu bisa keluar biaya, bisa tidak, tergantung pinter-pinternya kowe. Misalkan kamu membuat desain tangan cuci tangan gitu ya. Apa kemarin? Itu kayak itu. Kayak gitu. Seperti itu. Misalkan kamu itu, kemudian kamu pergi ke tempatnya Pak RT. Pak, saya punya desain ini. Pak RT membuat enggak? Tak bantu membuatkan, mesti anggarannya dari RT. Itu sudah boleh. Kamu punya ide apa, ditawarkan supaya kamu tidak keluar biaya. Gitu. Tawarkan ke Pak RW atau ke ibu-ibu PKK, nanti biar mereka yang biayai, kamu yang mengusahakan yang desain itu. Bagus meneh nak desainmu kuwi nanti ada labelnya Wahid Hasim, terus kamu upload di Facebook. Ini kan ada namanya Mas. Produk bisa berupa video tutorial, flyer, modul pembelajaran, ide-ide pemikiran, pencegahan pengendalian virus, manajemen dan lain-lain itu tadi. Kemudian bisa di-share ke masyarakat secara luas online ke media sosial. Ide kreatif tadi tolong nanti di-upload ke media sosial, bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, YouTube dan macam-macam. Itu nanti dilaporkan semuanya. Pak, ini produk saya sudah tak upload ke Facebook, ke YouTube, subscribernya berapa? Wah, itu nilainya bagus. Ya sampai segitu. Artinya produk kami itu dilihat banyak orang, dimanfaatkan oleh banyak orang, gitu ya. Kalau tidak diupload boleh enggak Pak? Ya boleh, enggak masalah. Tapi maksud saya jangan hanya ide Pak, ini Pak ide saya, ini mau diapakan ide ini? Itu syukur-syukur yang kamu pengen bersedekah. Misalkan kamu punya ide itu, terus kamu duit dewe, saya taruh di masjid, saya sedekahkan di masjid. Sudah, itu program KKN. Siap. Bisa biar bayangannya ya. Itu mesin yang kayak, maksudnya program bagi kita orang mesin yang idealis, ideal gitu loh. Yang enggak ideal itu seperti apa? Misalkan membuat facelift, membuat desain facelift itu ya, yang itu muka itu, kemudian dibuat. Terus kemudian dibagikan. Itu juga sudah bisa menjadi program KKN. Gampang toh? Misalkan begini pun gue ide punya desain itu, kemudian kamu tempel dengan stiker dan teknik mesin, kemudian kamu buat berapa begitu, kamu sudah dapat. Tapi ya itu kan murah banget. Maksudnya kan
kalau produk itu murah, itu tolong frekuensinya, kuantitas tulisan MNT, membuat tulisan MNT didesain, kemudian stay at home misalkan toh, nah gitu. Terus dicetak gitu kan, tempelkan nang pos komplain. Boleh nggak? Boleh. Oke. Ya, tapi maksud saya kalau hal-hal yang begitu tuh tolong dipertimbangkan frekuensinya ya, kuantitasnya tolong dipertimbangkan. Buat MMT 140.000 terus ditempel jadi program KKN lah ya. Ya. boleh, cuma nanti misalkan itu tolong kuantitasnya diperbanyak, nanti bisa tempelkan di tempat mana. Pak mau tanya Pak, programnya itu satu apa lebih dari satu? Dan nanti berikutnya ini saya ngasih contoh yang ini dulu ya. Oke. Itu kira-kira sama bayangannya ya Mas ya. Ya. Contohnya banyak sekali lah nanti. Tuh. Oke. Nah, ini yang kedua kerja sosial. Berarti kalau kerja sosial itu kamu berinteraksi dengan masyarakat tapi dengan terbatas. Artinya dengan mempertimbangkan physical distancing. Gitu ya. Kegiatan mahasiswa yang bersifat kegiatan sosial di lingkungan rumah masing-masing pada tingkat RT, RW, kelurahan dan seterusnya. Apa kira-kira? Misalkan apa? Semprot. Itu kan portali semua itu. Misalkan di situ ada jaga malam, kamu ikut jaga. Itu juga bisa dimasukkan ke program yang kedua ini. Terus kalau saya itu di RT saya itu setiap minggu itu nyemproti gitu Mas. Disinfektan. Jadi di rumah saya dekat kecamatan, dia tuh kecamatan menyediakan yang 1000 literan itu loh, disinfektan segitu. Semprotannya punyanya RT. Ya sudah, saya tinggal pagi-pagi ngambil di kecamatan terus nyemproti 1 gang. Itu juga sudah program KKN yang kedua, sosial masyarakat. Atau lagi, misalkan masjid itu kalau Jumat, yang dipakai Jumatan pagi pasti semproti itu. Sudah kamu ikut membersihkan, ikut nyemproti masjid, sudah dapat pahala, itu juga bisa untuk program KKN. Ada juga cek suhu juga Pak? Ya boleh. Yang penting tolong dokumentasinya. Siap. Kamu megang termogan itu, kamu moto, ya. Tapi ingat frekuensinya. Misalkan Jumatan gitu ya, di setiap Jumatan, berarti 1 bulan kan ada. Ini kan 1 bulan, ada 4 Jumatan. Berarti frekuensinya kan 4. Maksimal kan? Cuma memeriksa suhu cuma sekali Jumatan gitu kan ya rodok rak wangu. Dan nek pikir idealis sebenarnya sejogo malam bengi selama 1 bulan. Tapi kan berat itu. Ini ya kan ya, paham ya kanunya ya. Oke, nah ini masih pertanyaan tadi. Mahasiswa diwajibkan melaksanakan minimal 1 program KR yang tadi, yang inovasi tadi 1. Yang KS yang kerja sosial itu 1. Jadi 2 minimal ya. Minimal loh ya. Pak lebih dari 2 boleh. Plus nanti nilainya. Gampang toh? Ya, gampang banget terus toh. Bapak ini KKN paling gampang ya ini. Cuman aku ini sih programnya sih ngumut. Harus ongkos sana kemari. Lah ini. Ada enggak ya? Mahasiswa yang sudah terlibat sebagai relawan COVID-19, baik itu secara kedinasan atau secara sukarela, terdata resmi, sudah dianggap melaksanakan KKN. Jadi selama COVID ini, kalau ada yang menjadi relawan, misalkan tenaga kesehatan atau apa ya? Gugus tugas. Pokoknya gugus tugas, terus pokoknya relawan itu sudah pernah melakukan kegiatan itu dan dia punya surat tugasnya atau surat itu pokoknya itu sudah dianggap melaksanakan KKN dan sudah tidak perlu melaksanakan KKN program 2 program tadi. Sudah dengan menunjukkan sertifikatnya atau surat tugasnya itu sudah kita anggap sebagai pengganti KKN, sudah clear. Cuma nanti buat laporannya saja kegiatannya apa selama kegiatan itu. Itu ya, gitu. Nah, tapi nanti akan kita verifikasi ya, suratnya ya. Oh jangan-jangan tunggawe surat ditulang kan ya repot monggo. Ya, nanti kita verifikasi, nanti kita cross sampai ke si pemberi tanda tangan. Betul enggak sih? Pak, ini yang tadi mengenai KS sama KR itu kalau pas dokumentasi itu pakaiannya harus memakai identitas kamu? Enggak usah, kita saja.
Oh ya, nanti ada surat dari kampus, nanti kamu bisa tak share di lewat grup saja nanti ya. Karena semacam surat tugas gitu toh. Nanti kan kamu bisa tunjukkan ke Pak RT atau siapa gitu. Yo, udah nggak usah lah, nggak usah pakai jaket ya, maksud mau pakai jaket. Pakai baju bebas aja. Pakai baju bebas yang penting anu kan. Kelihatan aja. Mau pakai itu ya boleh, nggak apa-apa. Ya, tadi yang sudah jadi relawan ini mahasiswa harus membuat laporan kegiatannya. Gitu. Ini ada contoh program yang tadi ya, rumah tadi ya. Ini kayaknya dari sekian contoh itu yang paling pas bagi kita itu yang program pertama ini, yang ikut bidang kesehatan, membuat konten, diupload di sosial media, membuat konten untuk poster pencegahan COVID tadi yang MMT tadi, gitu kan? Membuat aplikasi kita berat konsultasi verbal enggak ya? Membuat video etika batuk dan bersin itu juga sudah boleh sebenarnya. Ya gitu. Penyuluhan online kesehatan indah. Tutorial membuat antiseptik ini yang teknik kimia. Cara membuat hand sanitizer, cara membuat desinfektan sudah dibuat, divideokan sendiri toh. Nah itu sudah jadi kegiatan KKN. Terus diupload di media sosial. Ya. Mana lagi yang cocok dengan kita? Ini membuat desinfektan dari kimia tadi. Ini yang ini membuat alat penyemprot desinfektan dan membagikannya. Membuat alat pelindung diri APD ini, ada masker, pelindung wajah, pakaian APD dan macam-macam. Mana yang bisa kamu lakukan? Iya. Ini apa? Membuat poster juga boleh. Kamu membagi-bagikan itu, membuat posternya terus dibagikan boleh. Atau kalau kamu pengen ya sudah dumpleno petugas kelurahan atau petugas kecamatan boleh. Nanti ada contohnya nanti. Jadi ini tergantung pada kamu mau keluar duit atau tidak keluar duit, itu tergantung kreativitas. Itu pribadi ya Pak? Ya, kalau kreativitasnya tinggi, udah nggak perlu minta duit, sudah bisa, sudah bisa melaksanakan. Itu ya. Bidang ini nggak perlu, bidang pertanian juga nggak perlu, bidang ekonomi tidak ada hubungannya dengan kita, pendidikan nggak ada hubungannya dengan kita. Ini contohnya, ini kalau misalkan membuat, ada ini kaitan dengan ekonomi ya, misalkan membuat, ini sekarang kan UKM jualan-jualan itu kan susah, itu nggak boleh. Buatkan misalkan didaftarkan ke Gojek, didaftarkan ke Grab, itu boleh, nggak apa-apa. Itu sudah jadi program KKN. Ini kan kita bisa kan ini melakukan ini kan bisa. Ya, ini tukang sayur buatkan grup WA. Boleh. Mas ini tak gawe grup kang nggone tonggo-tonggo kene, engko nak sing pesen langsung dengan kan gampang. Itu juga boleh. Tinggal apa? Dokumentasinya. Ya, pinter-pinternya kowe gawe dokumentasi sehingga saya itu melihatnya yakin gitu loh Mas. Kalau program itu yakin dilaksanakan itu sudah nggak masalah. Yang repot itu nanti kalau programnya itu tidak meyakinkan kan saya harus tanya lebih dalam lagi nanti. Nah, buatlah program yang meyakinkan. Ini ngajari ya. Tapi kalau nanti jangan banyak-banyak sih, 2 atau 3 orang tetangga dijak. Bu, kita ajari cara membuat desinfektan, cara membuat hand sanitizer, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ini adalah contoh yang kerja sosial tadi. Saya kira banyak sekali ya Mas ya, melakukan senam atau olahraga rutin dengan tetangga itu sebenarnya sudah boleh sih. Gues itu ya, kalau sosialisasi dan pembagian masker. Oke, kamu beli masker ini berapa sih? 2.000. Kamu beli 10, kau beli berapa lah? Yang layak itu kira-kira 50.000. Orang maksudnya beli masker sing jumlahe wangun ngono kira-kira 500 gitu ya. Kamu beli masker jumlahe 50, terus kowe lagi sing nang pasar apa nang apa bagikan ngono udah dipoto cepet-cepet itu sudah boleh. Itu ya. Boleh enggak apa-apa.
Atau lah ini, kalau di masjid saya itu selalu menyediakan masker. Masjid saya kan udah dibuka. Sekali beli masker itu sekitar 250.000, itu mungkin dapatnya sekitar 50 atau 100, mungkin 50. Itu dalam waktu 2 hari aja tuh habis itu, apa juga heran itu. Dibuang Pak, sekali Oh pakai. enggak, mau itu sudah dikasih itu nggak dipakai lagi, nanti datang jamaah lagi, kita nggak pakai lagi, ngambil lagi, pakai lagi, wah ini ya. Repot. Nah, yang paling gampang begitu, kita beli masker, dia taruh di masjid. Dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kan sudah dapat KKN, dapat pahala. Nah, itu ya, manunya mengusahakan masjid. Itu membantu masyarakat dalam monitoring kesehatan, melaksanakan supaya upaya preventif bersama RT setempat dengan penyemprotan desinfektan itu ya tadi ya, membagikan poster atau stiker untuk preventif, dan gitu-gitu aja lah. Dan ini banyak sekali ya, nanti bisa diingat sendiri, bisa dibaca sendiri nanti. Kita yang bidangnya kesehatan yang cocok itu. Lah ini ada mahasiswa juga, dia membagikan apa yang desinfektan, hand sanitizer. Sudah dikomunikasikan, sudah jadi KKN. Oh ya. Jadi kegiatan KKN. Ini, nah ini nyemprot. Ini yang saya tadi ya, saya nyemproti di gang saya itu. Ini saya ini. Oh iya. Oh iya. Yang paling kali yang masjid lah, yang Oh, iya. kamu intensif di masjid itu. Nah ini tadi wis terambil duit misalkan wis nganu wae lah nang kelurahan biasane ana sosialisasi keliling itu wis ben dompleng ya mbah nyupiri motore ngono lah wis to. Nah, difoto juga boleh. Kan enggak keluar duit kamu. Kan ya kan tenaga saja toh atau kamu ikut yang keluar itu keliling itu sudah itu program KKN juga yang KS itu ya, yang kerja sosial. Nah ini nanti ini kemarin ini sudah tak apa atau belum ya? Sudah Pak. Ya, sudah ya. Nah ini nanti tolong diisi. Nanti mulai setelah ini direncanakan. Kira-kira kamu mau kegiatannya apa? Iya, frekuensi itu jumlahnya Pak. Ya frekuensi ini, ya misalkan yang ini, misalkan ini. Banner. Kamu misalkan Spanduk. apa? Alat Masker. Ayo, masker. 100 gitu. Jumlahnya. Jumlahnya 100, manfaatnya dijelaskan. Pelaksanaan tanggal berapa, terus di mana aja, perkirakan tanggal berapa sampai berapa gitu. Nanti saya cross check di interview di pas monitoringnya. Terus kegiatan kerja sosial, jaga malam, itu kan jaga malam, frekuensinya 30, benbengi berarti. Ya itu terserah kamu nanti, terus tanda tangan ini ya. Ini hanya 1 lembar kok loh ya. Sudah, kamu pokoknya ngisi, makanya saya nyebutnya form, bukan laporan, bukan proposal. Biasanya proposal ini tebel begini loh. Dan ini form saja 1 lembar, nanti dalam bentuk Excel dan dikirim ke e-learning. Ya nanti saya umumkan berikutnya aja. Ini kamu nganu dulu, mikir-mikir dulu mau programnya apa. Ini laporannya ya Mas, ini laporannya. Kalau laporannya kita pisah nih Mas, laporannya kita pisah. Tadi kan rencananya, ini kan rencana. Yang ini laporan. Laporannya nanti ada 2, kita pisah. Laporan kegiatan kerja dari rumah. Sudah, misalkan ini membuat tutorial apa misalnya. Membuat tutorial cara membuat alat pencuci tangan ya misalkan ya. Oke, itu kan. Gambarkan di sini. Jadi misalkan di alat cuci tangan cara kerjanya gimana gitu, kemudian sudah diupload di YouTube, kemudian subscribernya 1.000 orang. 1.000 itu di Indos belum ya? Belum. Minimal terus di Indos atau Facebook ini, kalau YouTube ini. Wah, banyak. Ya itu ya. Terus misalkan pendanaannya dari mana? Pokoknya kamu deskripsi ini ya gambaran ya. Kegiatanmu kamu ngurus di situ semuanya. Sedetail mungkin sehingga saya membacanya yakin, oke yakin. Gitu. Saya nggak baik. Kalau kamu sudah di sini macam-macam, banyak bicara di sini, dokumentasinya mendukung, ya sudah. Ini dokumentasi YouTube sudah. Saya kasih URL-nya, linknya kasihkan saja ke saya.
Itu kalau tidak ada kamu ya yang dokumentasi kegiatan itu taruh aja nanti di sini. Nggak Linknya apa-apa. di situ ya. Iya. Boleh nggak apa-apa. Gampang ya, nggak masalah ya. Iya, Oke. Terus, nah kalau ini yang KR yang di rumah, yang KS lah. Tapi kan KS kan ada hubungannya dengan masyarakat. Kita butuh legalitasnya ini. Iya. Tadi kamu di termogan di masjid, ini di masjid, pemeriksaan temperatur pas Jumatan gitu ya. Terus diterangkan di sini cara kerjanya gimana, seperti apa begitu kan? Kapan tanggal-tanggalnya, dokumentasinya seperti itu. Minta stempel ketua takmir pihak masjid. Bisa ya? Kalau kamu kegiatannya di RT-mu minta stempel Pak RT, di tingkat kelurahan minta stempel Pak Lurah, atau dimanapun boleh. Yang penting ini ada legalitasnya. Ya itu loh maksudnya. Kenapa kita buat menjadi 2 lembar? Ya, rencana kegiatan 1 lembar, laporannya 2 lembar. Sudah gampang. Pak, maaf. Tadi kalau yang ini yang mengetahui soal berwenang itu kalau seumpama berbagi masker di pasar itu terus yang berwenangnya dari mana? Pak itu siapa ya? Lurah ya. Bagian. Lurah boleh sih. Lurah ya. Nanti kamu kan ini mas, ini ya sebenarnya bisa setempat boleh. Misalkan pasar itu di kelurahan mana gitu ya. Iya. Nanti kamu kan dapat surat itu. Misalkan kamu mau membagikan masker 100 lembar di pasar ini misalkan. Pasar ini lurahnya mana? Kamu laporan ke Pak Lurah dulu, tunjukkan surat. Yeah. Pak, saya peserta KKN dari Unwahas, kita punya program mau membagikan masker 100 di pasar misalkan. Yeah. Nanti setelah itu saya minta pengesahan dari Pak Lurah. Boleh. Ini fleksibel saja. Iya. Ya mana lah setempat. Kalau misalkan di situ ada apa biasanya? Pasarnya ada kepala pasarnya murah ya? Jarang ada. Jarang ada, nak pasar-pasar desa jarang ya. Iya. Tapi nak pasar kota sih Kota biasanya ada, ada. pasti ya. Lah kalau misalkan kamu di pasar Jatingaleh misalkan di situ kan ada kepala pasarnya. Iya. Ya sudah minta aja stempel, minta izin dulu. Dari situ dibagikan, selesai minta stempel kepala kantor dulu. Gak masalah ya ini ya. Untuk legalitasnya, monggo terserah. Ada lagi pertanyaannya? Kalau misal nanti dokumentasinya dalam foto-foto nanti ditambahkan situ atau Iya, ditambahkan sini enggak. Misalkan dalam buku panjang, misalkan banyak gambarnya tidak apa-apa. Lalu kemudian ini penilaiannya ya nih. Jadi 60% itu adalah nilai program. Gitu ya, nilai program. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan program itu ada yang idealis, ada yang pragmatis. Kalau idealis tadi, kalau pragmatis jangan, maksudnya kalau pragmatis dihubungkan dengan frekuensinya atau kuantitasnya. Jadi nilainya biar naik. Gampang tapi member gitu loh ya. Gampang tapi terus sakarepe dhewe gitu layak gitu kan ya. Kemudian nanti responsi, nanti kan ada responsi di pertemuan terakhir itu untuk mengeksplor kegiatan sudah sampai mana, itu nanti ada poinnya. Misalkan pas responsi bulet, kan takoni bulet. Nah itu kan menjadi penilaian juga. Gitu. Menghindar terus kan begitu kan. Sudah dijadwalkan, nggak pernah. Nah, kemudian laporan nilainya ada 15. Nanti saya tawarkan kalau kamu mau pas monitoring mau datang ke kampus juga nggak apa-apa, boleh nanti ketemu saya, atau mau video call nggak apa-apa. Nanti kalau video call tak buat 3-3. Tak satu jadwalnya maksudnya. Jadwalkan jam ini nanti 3 orang, jam ini 3 orang gitu ya. Tapi Pak saya pengen ketemu di kampus saja, nggak apa-apa, boleh. Ya, opsinya wes gitu aja, gampang pokoknya. Terus ngerti bayangannya ya? Iya. Ya. Ini dulu kalau yang konvensional itu ya bayarnya mahal, untuk nang kelompok itu sih 2000 deh karo kanca-kancane. Kadang-kadang KKN gitu Mas. Uang sedikit itu jadi masalah kalau kancane do
untungnya selama ini tidak pernah sampai terjadi maksudnya dulu tidak pernah, tapi pecah di kelompok sering. Programnya kacau semua karena pecah. Masalah duit. Iya. Pak, kalau misal gini Pak, kita kan mau bikin program untuk membagikan masker. Ya. Misal kita joinan dengan teman Teman yang lain. yang dekat ya. Nah itu. Tidak boleh. Oh, bisa. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan join. Ya makanya ini kan individual. Individu. Gitu. Social distancing fisikal. Ya. Kemarin itu ada kasus anak yang minta ada kasus anak yang minta ya kondisi tertentu sih diizinkan. Ada anak luar Jawa tidak bisa pulang. Di sini dia susah, maksudnya kalau mencari lokasi kan susah ya. Terus karena kondisi itu dia pengen ngambil lokasi ikut koncone sing cedak sih, sing Jawa Tengah lah. Yaitu boleh dengan kondisi khusus Pak. Saya kira tidak usah kelompok lah, itu kan gampang, maksudnya gampang, nggak perlu harus runtang runtung gitu loh. Itu kan sesuatu yang enggak. Yang penting idenya ya Pak itu. Harus kreatif. Ya idenya kreatif tapi dilaksanakan. Iya betul Pak. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Pak, saya kan di Semarang kan ngekos Pak. Jadi kalau seumpama antara KS dan KL itu yang satu di lingkungan Semarang, yang di lingkungan rumah Boleh, nggak nggak apa-apa. Boleh. Nanti dikasih keterangan saja. Itu kamu karena ini kondisi kos misalkan ya, gitu. Boleh nggak apa-apa. Enggak, mau ngambil di mana, mau dipecah, boleh nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup ya nanti. Cukup Pak, jelas Pak. Yaudah nanti wes dimatikan aja namanya. Sambil Nanti